Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keterlaluan, seorang pria di Medan tega merampok becak motor milik kakek penyandang disabilitas. Seorang pekerja migran ilegal asal Madura ditangkap saat baru tiba di tanah air karena membawa sabu-sabu 7,5 kilogram. Panglima TNI melakukan panen raya padi di lahan Kodam 1 Bukit Barisan, lebih dari 100 hektare di Desa Sidoarjo 2, Ramunia, Deli Serdang. Panglima TNI beserta pejabat daerah Sumatera Utara melakukan panen raya padi di lahan Kodam 1 Bukit Barisan. Panen dilakukan di lahan lebih dari 100 hektare di Desa Sidoarjo 2, Ramunia, Deli Serdang. Panen raya bertujuan untuk membantu program makan bergizi gratis dan menjaga ketahanan pangan. Panglima TNI didampingi Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Utara melakukan panen raya padi di lahan Kodam 1 Bukit Barisan di Desa Sidoarjo 2, Ramunia, Kabupaten Deli Serdang. Selain melakukan panen raya di lahan seluas 106 hektar itu, Panglima TNI juga melepas distribusi beras sebanyak 40 ton kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk membantu program makan bergizi gratis MBG di wilayah Sumatera Utara. Selain padi, juga dipanen tanaman palawija seperti jagung dan ubi seluas 26 hektar. 10 hektar adalah tanaman padi, kemudian 26 hektar adalah tanaman palawija. Dan tadi juga kami sudah mendistribusikan 40 ton beras untuk membantu makan bergizi di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Hasilnya kurang lebih 500 ton dari 80 hektar. Jadi nanti kita evaluasi varietas padi yang ditanam dengan varietas yang sekarang jenisnya Ciherang hijau itu bisa menghasilkan 6-7 ton 1 hektar. Dan nanti mungkin ke depan kita akan evaluasi mungkin bisa varietas yang bisa melebihi 7 ton, bisa 9-10 ton. Selain Deli Serdang, Kodam 1 Bukit Barisan saat ini juga memiliki lahan ketahanan pangan seluas 6.666 hektar di Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Warga Batak perantauan yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di wilayah Celilitan, Jakarta Timur. Rasanya nikmat dan harganya cukup bersahabat. Simak laporan berikut. Wih, enak nih menyantap aneka mie khas Sumatera Utara. Ada mie gomak serta mie sop Medan. Dua varian mie tersebut jadi andalan di warung Batak kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Menu andalannya sini paling best miso Medan. Karena kuahnya itu yang ciri khas Medan banget, yang kuah rempahnya. Ada dalam kuahnya itu ada berbagai macam rempah-rempah seperti kayu panis, pala, lada. Ada lagi mie gomak. Itu juga di dalam kuahnya itu yang bikin enak, yang gurih itu ada andaliman sama ada kacepe. Kacepe dibilang kayak udang kecil gitu. Warga Batak perantau ke Jakarta yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di sini dengan rasa tidak kalah nikmat. Yang kangen dengan suasana di kampung nggak perlu jauh-jauh harus bolak-balik ke Medan kan, karena ongkos biayanya juga kan mahal gitu. Jadi kalau bisa kita yang bikin sendiri dengan ciri khas yang sama, apalagi lebih enak kuahnya. Jadi mendingan di sini aja makannya, nggak perlu jauh-jauh ke Medan gitu. Mie gomak hidangan spesial Batak Toba dan Batak Mandailing.
Sebutan mie gomak dari cara penyajiannya yang disebut gomak berarti remas dalam bahasa Batak Toba. Biasanya penyajian mie gomak diremas tangan kosong. Beberapa penjual menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan menyajikan mie gomak, meskipun ada pula dengan sendok dan garpu. Bahan mie gomak dari terigu. Saat mentah, mie berbentuk lidi serupa spaghetti sehingga mie gomak dikenal sebagai spaghetti Batak. Mie gomak hampir mirip mie Aceh. Pembeda mie gomak dengan hidangan sejenis yaitu pada bumbu rempah Batak, andaliman alias merica Batak. Perpaduan berbagai rempah dilengkapi kuah gulai sapi maupun ayam menambah harum mie gomak yang menggugah selera penikmat kuliner. Enak banget, soalnya ini kan kesukaan orang Batak, orang Karo itu mie gomak itu paling lezat. Jadi kalau di Kaban Jahe banyak juga, tapi kalau di Jakarta di sini terus makannya karena enak. Tidak ketinggalan favorit kuliner Batak, mie sop Medan atau miso Medan dengan kuah kaldu ayam lezat dilengkapi irisan tahu, ayam hingga telur. Perpaduan mie kuning dan bihun Medan dicampur variasi rempah menambah gurih memanjakan lidah. Apalagi hiasan kerupuk merah melengkapi miso Medan semakin menggoda. Rasanya enak, gurih, sama mantap lah. Sop Medan itu menggunakan mie sendiri, namanya bihun Medan. Sebelumnya kan pernah tinggal di luar dari Jakarta ya, jadi ketemu di sini ketemu mie sop Medan itu rasanya seneng banget gitu. Rasanya enak ya. Kalau kita makan mie sop berasa di kampung gitu. Kan kalau kita di kampung suka makan ini. Ternyata ke Jakarta pun ketemu juga sama mie sop Medan gitu. Yang rasanya sama-sama enak. Harga seporsi mie gomak dan mie sop Medan cukup terjangkau dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih ya. Yuk, mari. Tidak hanya bisa disantap di rumah makan seperti ini atau di warung makan, mie gomak dan mie sop Medan bisa juga dibungkus dibawa pulang. Seperti yang saya lakukan ini, saya membeli mie sop Medan dan juga mie gomak Medan dengan harga cukup terjangkau dan rasanya pun sangat enak. Lebih nikmat lagi saat disantap dalam kondisi hangat. Saya membeli mie sop Medan dan mie gomak Medan untuk keluarga saya di rumah. Mie gomak dan mie sop Medan merupakan kekayaan kuliner tradisional yang patut dilestarikan. Keberadaannya tidak hanya di Sumatera Utara, tapi telah menyebar keluar Pulau Sumatera, termasuk Jakarta. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.